Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Raditya Andi Abdillah. NIM saya 2019 009053. Prodinya Agroteknologi. Saya di sini mau mepresentasikan hasil seminar kelas saya yang berjudul Pengaruh Berbagai Varietas dan Media Tanah Terhadap Pertumbuhan Bibit Tanaman Sorghum. Untuk slide pertama, ini adalah biografi dari saya. Alasan saya mengambil penelitian tanaman sorghum ini adalah karena tanaman sorghum salah satu tanaman pangan lahan yang kering yang potensial dikembangkan di Indonesia itu sendiri. Sorghum adalah tanaman sejenis rumput-rumputan dan masih satu keluarga dengan padi, jagung, dan gandum. Untuk perbandingan kandungan antara sorghum dan beras, berikut saya lampirkan gambarnya. Di sini kalori sorghum lebih rendah daripada beras, yaitu berkisar di 332, sedangkan beras di 360. Untuk proteinnya sendiri, sorghum lebih tinggi di 11, kalau beras di 7. Untuk lemaknya sendiri juga lebih rendah. Di sorghum itu 3,30, untuk beras 6,70. Untuk kandungan karbohidratnya itu juga lebih rendah dibandingkan beras, yaitu 73, kalau beras di 79. Kandungan airnya juga berkisar lebih tinggi di sorghum, yaitu 11,20%, kalau di beras di 9,80%. Untuk seratnya juga lebih tinggi, di sini berkisar 2,30%, kalau di beras 1%. Untuk kalsiumnya 28, beras ada di 6. Fosfornya itu lebih tinggi, terpaut banyak, itu 287, kalau di beras 147. Untuk zat besinya itu juga lebih tinggi di sorghum, yaitu terletak di 4,40, untuk berasnya 0,80. Untuk slide kedua, di sini ada pendahuluan. Sorghum merupakan tanaman asli dari wilayah-wilayah tropis dan subtropis di bagian Pasifik Tenggara atau Australia. Wilayah yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan Papua. Sorghum merupakan tanaman dari keluarga Poaceae dan marga sorghum. Sorghum sendiri memiliki 32 spesies. Kutipan dari Rifai dan kawan-kawan tahun 2015. Potensi tanaman sorghum berikut adalah potensinya. Sorghum mempunyai potensi penting sebagai sumber karbohidrat, bahan pangan, pakan, dan komoditi ekspor. Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena adanya berbagai hambatan, baik dari segi pemahaman akan memanfaatkan sorghum maupun dari segi penerapan teknologi pembudidayaannya. Dilihat dari kandungan sorghum itu sendiri, mengandung protein 9,01%, lemaknya 3,6%, abu 1,49%, serta 2,5%. Tanaman sorghum mampu beradaptasi pada daerah yang luas, mulai 45 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang selatan. Dikutip dari Kairunisa dan kawan-kawan tahun 2015. Untuk slide ketiga, ini ada klasifikasi tanaman sorghum. Klasifikasi tanaman sorghum, taksonomi tanaman sorghum diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu kingdomnya Plantae, kelasnya Monocotyledoneae, ordonya Poales, familynya Poaceae, subfamilynya Penicoideae, genusnya sorghum, spesiesnya bicolor. Dikutip dari Iriani dan Mangkulau tahun 2013. Untuk bagian sorghum di sini ada bagian bunganya. Berikut disertakan gambarnya di slide ketiga. Untuk slide keempat, itu ada produksi sorghum. Produksi sorghum di Indonesia masih rendah sehingga tidak masuk dalam daftar negara penghasil sorghum dunia. Data Direktorat Budidaya Serealia pada tahun 2013 menunjukkan produksi sorghum Indonesia dalam 5 tahun terakhir hanya meningkat sedikit dari 6.114 ton menjadi 7.695 ton per tahunnya. Peningkatan produksi sorghum di dalam negeri perlu mendapat perhatian khusus karena Indonesia sangat potensial bagi pengembangan tanaman sorghum, karena di sini banyak wilayah-wilayah yang berpotensi untuk mengembangkan tanaman sorghum, seperti di dataran tinggi di Gunung Kidul itu juga bisa, atau di Sumatera itu juga bisa. Contohnya seperti itu.
Untuk di sini ada statistik produksi sorghum berdasarkan benua tahun 2019. Di sini paling tinggi di Afrika karena di sana sangat mendukung untuk lahannya dan iklimnya juga sangat mendukung. Terus slide ke-5 ada tujuannya. Di sini tujuan saya membahas sorghum adalah mengetahui respon pertumbuhan dan hasil tanaman sorghum berdasarkan media yang berbeda. Kedua, mengetahui respon pertumbuhan dan hasil tanaman sorghum berdasarkan varietas yang berbeda. Yang ketiga, mengetahui interaksi pemberian pupuk organik cair dan jarak tanam yang berbeda terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sorghum. Untuk slide ke-6 ada manfaat sebagai bahan informasi kepada pemerintah, terutama Dinas Pertanian, dalam mengkaji kebutuhan dalam memilih varietas dan media pada tanaman sorghum. Yang kedua, sebagai bahan informasi kepada masyarakat, khususnya petani, tentang varietas yang unggul dan penggunaan media untuk pertumbuhan produksi sorghum yang tepat. Untuk slide ke-7 itu ada keunggulan tanaman sorghum. Sorghum merupakan salah satu tanaman serealia yang sangat baik digunakan sebagai sumber bahan pangan dan pakan alternatif yang patut dikembangkan di Indonesia. Sorghum memiliki beberapa keunggulan seperti dapat tumbuh di lahan kering, risiko kegagalan relatif kecil, kandungan nutrisi yang cukup tinggi, relatif lebih tahan lama pada hama penyakit, serta pembiayaan usaha taninya relatif murah. Tanaman sorghum memiliki manfaat yang cukup banyak, antara lain seperti batang, daun, dan biji dapat dimanfaatkan baik untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan ternak. Dikutip dari Tachow et al. Tahun 2016. Selanjutnya adalah genus sorghum, terdiri atas 20 atau 32 spesies, berasal dari Afrika Timur. Satu spesies diantaranya berasal dari Meksiko. Tanaman ini dibudidayakan di Eropa Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Asia Selatan. Di antara spesies sorghum yang paling banyak dibudidayakan adalah spesies sorghum bicolor. Morfologi tanaman sorghum mencakup akar, batang, daun, tunas, bunga, dan biji. Dikutip dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Departemen Pertanian tahun 2014. Berikut adalah slide ke-7 adalah berisi tentang morfologinya. Morfologi tanaman sorghum menurut Haryono tahun 2013 mencakup akar, batang, daun, tunas, dan biji. Di sini disebutkan akar tanaman sorghum merupakan tanaman biji berkeping satu. Tanaman sorghum membentuk perakaran sekunder 2 kali lebih banyak dari jagung. Yang kedua adalah batang. Batang tanaman sorghum terdiri dari ruas, internodes, dan buku nodes, tidak memiliki kambium. Yang ketiga, tunas. Ruas batang sorghum bersifat gemmiferous. Setiap ruas terdapat satu mata tunas yang tumbuh sebagai anakan atau cabang. Untuk daunnya sendiri, sorghum mempunyai daun berbentuk pita dengan struktur dari atas belas helai daun dan tangkai daun. Untuk bunganya, bunga sorghum merupakan bunga tipe panicle atau malai, susunan bunga di tangkai. Untuk yang keenam, biji sorghum yang merupakan bagian dari tanaman memiliki ciri-ciri fisik berbentuk bulat, flattened spiral dengan berat 25 mg sampai 55 mg. Untuk pembahasannya, slide ke-8, berdasarkan hasil analisis tanah didapatkan bahwa tekstur tanah percobaan termasuk liat berdebu dengan proporsi pasir persen dibagi proporsi debu persen bagi tanah liat persen, yaitu 10:60:30. Tanah dengan tekstur yang demikian mempunyai sifat rendah dalam memegang dan menyimpan air. Debu termasuk tekstur tanah yang halus dan berdiameter kecil antara 0,05 sampai 0,002 mm sehingga tergolong ke dalam tanah dengan pori-pori kecil. Menurut Sumarno, dikutip dari tahun 2017. Hasil dan pembahasan di sini berdasarkan hasil analisis tanah didapatkan bahwa tekstur tanah percobaan termasuk tanah liat berdebu dengan proporsi air pasir persen debu persen dibanding liat persen sama dengan 10:60:30. Tanah dengan tekstur yang demikian mempunyai sifat rendah dalam memegang penyimpanan air. Di sini ada hasil analisis tanah awal dan berbagai sumber bahan organik. Saya cantumkan datanya dan tabel analisis tanah awal.
tabel dosis bahan organik yang harus diaplikasikan pada berbagai prosentase berdasarkan hasil analisis tanah awal dan kebutuhan N pada tanaman sorghum tersebut, maka dapat ditentukan kebutuhan bahan organik yang didasarkan pada rumus Augustina menurut 2012. Ada di tabel 2. Bahan organik diaplikasikan dengan cara dibenamkan ke dalam tanah 1 bulan sebelum tanam. Hal ini didasarkan pada tingginya nilai C per N bahan organik. Pada penelitian ini tidak dilakukan pemupukan anorganik. Untuk sumber bahan organiknya ada belotong tebu, kompos sampah organik, dan kotoran sapi. Berikut adalah tabel 2 dosis bahan organik yang harus diaplikasikan pada berbagai prosentase. Di sini ada belotong tebunya 23,39%. Bahan organiknya 18,7, 14,04 untuk yang 75%. Kompos sampah organik yang 125% ada 23,39%, yang 100% ada 18,7%, yang 75% ada 14,04. Tidak ada perubahan yang signifikan. Dari kotoran sapi tetap sama 23,39% di 125%. Di 100% juga 18,7%, tidak ada perubahan. Di 75% juga 14,04%. Untuk pembahasan dosis bahan organik yang harus diaplikasikan pada berbagai prosentase, pengumpulan data agronomis dilakukan secara destruktif dengan cara mengambil 2 tanaman contoh. Untuk setiap kombinasi perlakuan dilakukan pada umur 80 hari setelah tanam dengan pertimbangan seluruh organ tanaman telah terbentuk sempurna, dan pada saat panen 90 hari tanam. Untuk pengukuran hasil per hektar komponen pertumbuhan menurut Sitompul 2016, yang pertama, bubut kering akar diperoleh dengan cara menimbang seluruh bagian akar tanaman yang telah dikeringkan ovenkan pada suhu 81 derajat Celcius hingga diperoleh bobot konstan. Luas daunnya diukur dengan alat lathe. Area meter digital model YMG A per B menurut Sitompul 2016. Bobot kering total tanaman diperoleh dengan cara menimbang seluruh bagian tanaman, akar, batang, daun, dan mate. Slide selanjutnya adalah tabel rata bobot kering. Interaksi maupun pengaruh nyata dari sumber dan dosis bahan organik tidak terjadi pada pengamatan panen hasil biji hektar. Rata hasil panen per hektar pada berbagai sumber dan dosis bahan organik ada di tabel 6. Rata bobot kering total tanaman akibat interaksi antara sumber dan dosis bahan organik pada umur 80 hari setelah tanam. Berikut adalah perlakuannya. Ada 2 perlakuan, yaitu sumber bahan organik belotong berupa kompos sampah organik dan kotoran sapi. Berikut adalah keterangannya. Bilangan yang didampingi oleh huruf kecil yang sama pada baris yang sama dan huruf besar yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi rata-ratanya hampir sama. Untuk tabel rata hasil panen per hektar ada di tabel 6. Itu ada perlakuannya. Sumber bahan organik belotong bobotnya per ton itu 1,76. Kalau yang kompos sampah organik 1,63, yang kotoran sapi 1,67. Untuk dosis bahan organiknya dihitung per persen, itu 125%-nya 23,39 ton per hektar, jadi 1,73. Untuk 100% 18,70 ton hektar, itu ada 1,61 ton. Untuk 75%-nya 14,04 ton hektar, ada di 1,72. Sumbernya Sumarti et al. Tahunnya 2016. Keterangannya itu TN tidak berpengaruh nyata. Berarti untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bobot kering akar paling tinggi didapatkan pada perlakuan belotong dan paling rendah pada penggunaan kompos sampah organik. Rendahnya bobot kering akar tersebut sangat terkait dengan tingginya nilai C per N dari kompos tersebut, yaitu sebesar 41. Bahan organik dengan C per N tinggi kurang dari 20 mengindikasikan proses dekomposisi belum lanjut, baru mulai. Kondisi yang demikian juga mencerminkan masih terjadinya persaingan penggunaan N antara tanaman dan mikroorganisme tanah untuk perkembangannya. Pada saat itu N dimobilisasikan yang menyebabkan tingkat ketersediaan NO3- menurun di dalam tanah. Namun demikian,
Ketika N sudah tidak diperlukan lagi oleh jasad mikro, maka N akan tersedia kembali di dalam tanah dan nilai C per N menjadi turun. Menurut Surya Dikarta et al. Tahun 2005. Hasil analisis tanah Swadhuha 3 bulan setelah aplikasi bahan organik ada di tabel 7 memperlihatkan terjadinya penurunan nilai C per M. Namun demikian, nilai tersebut masih dalam kategori tinggi. Kesimpulan dan sarannya, mungkin kesimpulannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa komponen pertumbuhan bobot kering akar, luas daun, dan bobot kering total tanaman tertinggi didapatkan pada blotong pada berbagai dosis yang diaplikasikan. Sedangkan untuk hasil biji per hektar ada kecenderungan bahwa hasil yang lebih tinggi didapatkan pada penggunaan blotong, yaitu sebanyak 1,76 ton hektar. Sedangkan untuk dosis bahan organik, hasil biji hektar didapatkan pada penggunaan 125% bahan organik. Aplikasi blotong mampu menyediakan unsur N, P, dan K. Tanah masing-masing sebesar 18,3%, 85,68%, dan 8,42% bila dibandingkan dengan kompos, sampah organik, dan kotoran sapi. Untuk sarannya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan meningkatkan dosis dan konsentrasi yang lebih tinggi pada masing-masing perlakuan untuk mendapatkan tren hasil penelitian yang lebih informatif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kurang jelas, kami juga mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Salam.